Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain 3 zodiak, Virgo, Libra, dan Scorpio. Kamu bisa langsung cek di deskripsi box untuk timestamps-nya ya. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Halo Virgo, kartu Lenormand kamu di bulan Maret ini ada Garden, Fox, dan Moon. Yang artinya adalah kontrol emosi saat bersosialisasi atau berada di keramaian. Jadi energi kamu untuk di bulan Maret ini adalah untuk lebih fokus pada emotional self-care, dan karena kebanyakan dari Virgo ini adalah introvert, jadi saat dia kelamaan berada di keramaian atau berada dalam lingkungan orang banyak, dia akan cepat merasa lelah, gak nyaman, seperti energinya itu tersedot, dan terkadang juga bisa sampai cemas. Ibarat menghadiri sebuah pesta, kamu itu berdiri di pojok belakang dekat minuman atau cemilan, atau kamu di area luar gedung di mana kamu bisa tetap menikmati pesta tanpa harus mingle dengan tamu-tamu undangan yang kamu kenal. Jadi, kamu punya pilihan untuk tetap berada di zona aman dan nyaman, berada di belakang layar, atau mengatasi kecemasan kamu dan berada di depan layar. Jadi untuk kartu keuangannya adalah choice. Kamu akan mendapat keadilan untuk keuangan kamu ini kalau kamu mau berusaha untuk melakukan perubahan. Kamu sudah dan atau mencoba merubah gaya hidup kamu dengan tidak terlalu boros, belanja barang-barang, atau juga sudah jarang ketemu teman-teman untuk nongkrong. Mungkin karena tabungan kamu mulai menipis dan tidak ada pemasukan tambahan, sehingga kamu memilih untuk memperkaya diri kamu dengan misalnya berada di rumah, baca buku, berita online, ataupun kamu belajar hal-hal baru, cari informasi yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Dan kartu ini juga menunjukkan bahwa masih banyak tagihan yang harus kamu bayar. Walaupun kamu sudah berusaha seirit mungkin, dan kalau kamu juga nggak suka dengan kondisi keuangan kamu sekarang ini, kamu harus cari cara untuk merubah itu. Coba beresin barang-barang kamu yang kira-kira bisa dijual, yang udah lama nggak kamu pakai, atau bisa kamu sumbangkan, atau bisa kamu buang. Walaupun mungkin dari hasil penjualan barang-barang kamu ini uangnya tidak terlalu banyak, tapi paling enggak dengan kamu membuang barang-barang ini, kamu sudah menyediakan tempat untuk hal-hal baru masuk di kehidupan kamu. Dan bisa juga untuk kamu cari kerja atau berbisnis yang kira-kira kamu nggak perlu ketemu sama orang banyak. Misalnya jualan online, konsultan on call, call center, telemarketer, atau kerja part time yang seminggu 3-4 kali, dan lain sebagainya. Jadi semoga di bulan ini kamu bisa lebih irit lagi, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dan langsung aja kita buka kartu help card-nya. Oke, ini ada 2 yang jatuh. Well, we'll see. Dua-duanya apa? Kartunya ada you know the truth better than anyone, dan truth is stranger than you think. Dua-dua kartu help card kamu ini ngomongin tentang truth. Jadi apapun yang kamu pikirkan tentang keuangan kamu di bulan ini, kamu yang lebih tahu kondisinya seperti apa. Dan terkadang juga kamu
walaupun udah berusaha seminimal mungkin dalam pengeluaran, tapi ternyata masih banyak pengeluaran-pengeluaran tambahan yang kamu nggak sangka-sangka. Bisa juga ternyata kamu akan mendapatkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan keuangan kamu. Yang kamu pikir hubungan kamu udah menipis, udah nggak punya apa-apa, ternyata kamu akan mendapatkan bantuan dari sumber yang kamu nggak sangka-sangka. Jadi semoga keuangan kamu di bulan ini bisa teratasi sedikit demi sedikit. Untuk kartu percintaan yang single, kartunya ada phone. Ada sebagian orang yang saat texting bisa ngobrol banyak daripada telepon atau ketemu langsung, dan ada orang yang lebih suka telepon atau ketemu langsung daripada texting. Nah, kamu tipe yang mana nih? Gue ngerasanya sebagai Virgo akan menjalani hubungan LDR. Mungkin orang ini adalah orang yang baru kamu kenal atau yang sudah lama kamu kenal, dan sekarang lebih intens komunikasinya. Bisa jadi kamu kenalan dari aplikasi dating atau dating sites, waktu traveling, atau dikenalin sama teman dan keluarga. Kalau belum mau terlalu serius nanggepinnya, sebatas teman ngobrol aja. Karena kamu masih punya trauma untuk memulai suatu hubungan. Mungkin karena kamu udah kelamaan sendiri, sehingga masih menjaga jarak untuk menerima kehadiran orang lain di hidup kamu. Mungkin juga karena kedua belah pihak keluarga udah setuju dan udah dikenalin ke orang-orang terdekat, ternyata kamu putus karena adanya cold feet atau takut menjalin hubungan rumah tangga. Dan apapun trauma kamu itu, kamu punya pilihan untuk move on, melepaskan energi masa lalu kamu, dan menerima menjalani energi yang ada di saat ini. Atau malah kamu lebih menikmati hubungan lewat telepon ini, dan saat diajak ketemuan atau membahas yang lebih serius, kamu langsung mundur dan menghilang. Aku berharap yang dipilih adalah move on, karena sebenarnya orang ini yang lagi deket sama kamu atau yang akan ngedeketin kamu ini, orang yang patut kamu pertimbangkan. Kamu akan menemukan kebahagiaan karena orang ini mempunyai wawasan yang luas, yang bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran kamu, atau dia bisa mengajari kamu tentang hal-hal yang belum pernah kamu tahu sebelumnya, atau memperbaiki sifat kamu atau kebiasaan-kebiasaan kamu yang kurang baik. Mungkin juga orangnya ini sedikit keras karena berprinsip. Walaupun begitu, dia bukan orang yang kaku. Dia suka kebebasan, tapi dia juga bertanggung jawab. Dan dia bisa membuat kamu tenang, santai dalam menjalani hidup. Dan yang paling terpenting dalam menjalani sebuah hubungan adalah kamu harus jadi diri kamu sendiri. Jadi kartu help card-nya apa? Untuk percintaan Virgo yang single. Your moment will come. Jadi siapakah dia yang akan datang sama kamu ini, yang akan membuat kamu move on? Ya, siapapun dia, semoga dia yang terbaik buat kamu ya. Untuk percintaan yang berpasangan, kartunya ada vacation. Kartu ini bisa berarti kamu ambil cuti dan pergi liburan. Saatnya kamu berada di situasi yang baru. Seperti ada tekanan dalam kehidupan rumah tangga kalian, mungkin karena kalian LDR, sehingga kepercayaan terhadap pasangan tuh lagi goyah. Atau pasangan kamu tidak bisa dihubungi karena lagi banyak kerjaan atau meeting-meeting penting, sehingga kamu merasa kesepian, jadi overthinking. Atau kamu punya kecurigaan pada pasangan kamu, misalnya kamu nggak sengaja menemukan bukti chatting atau call history dari handphonenya, dan kamu merasa dikhianati. Kamu nggak bisa kontrol emosi dan mungkin berujung pada kata-kata putus atau pisah. Kamu nggak lagi merasakan indahnya hidup berpasangan atau berumah tangga karena kamu sudah kecewa.
Kamu punya pilihan untuk mengajukan pisah atau bertahan dan berusaha menyembuhkan rasa sakit hati kamu, overthinking kamu ini, dan kamu berusaha memperbaiki rumah tangga kamu lagi. Apapun pilihannya, utamakan keseimbangan dalam diri kamu sendiri dulu. Jangan mengambil keputusan saat marah atau bimbang, dan mungkin kamu bisa menghubungi ahli profesional jika kamu memang butuh pengobatan lebih lanjut. Dan mungkin juga ada sebagian dari kamu yang akan pergi menemui pasangan kamu yang LDR ini. Meluangkan waktu untuk mengenal lebih dekat lagi, memperdalam komunikasi, memanifestasikan rencana-rencana yang kalian buat untuk masa depan. Nikmati momen yang ada dan bukan pada hari-hari terakhir di mana kalian akan kembali ke tempat masing-masing atau ke kehidupan masing-masing. Apapun langkah yang diambil Virgo di bulan Maret ini yang terbaik buat kamu. Kartu health card-nya ada apa? Untuk Virgo yang berpasangan. Hampir banyak. Oke. Remember feeling good, you will again. Jadi, kartu vacation ini dan juga kartu help card kamu about tentang feeling good. Tentang merasakan sesuatu hal yang membuat kamu excited lagi, membuat kamu bahagia. Jadi tentukan langkah apa yang mau diambil, dan kalau memang kamu harus berada di situasi yang baru atau pergi sesaat untuk menenangkan diri atau memulai hubungan yang baru, semoga setelahnya kamu bisa merasa utuh dan bahagia kembali. Untuk kartu karirnya ada piano. Untuk kartu karirnya, kamu punya modal pengetahuan dan keahlian dalam bekerja, tapi jangan jadi berada di zona nyaman. Kamu pikir modal keahlian maupun pengetahuan yang kamu punya itu sudah cukup, tapi ternyata kamu masih harus belajar banyak untuk menunjang karir kamu ke depannya. Kamu akan berada dalam sebuah tim atau grup yang melibatkan banyak orang, dan hal ini membuat kamu cemas. Mungkin kamu akan dapat kerjaan baru, atau pindah kantor, atau pindah rumah, atau melakukan bisnis trip, dan sepertinya kamu akan mulai sibuk dengan pekerjaan atau proyek baru ini. Mulai mempersiapkan bahan rapat, menghubungi klien, membuat travel arrangement, maupun mengadakan event. Kedengarannya di gue itu seperti kamu bekerja dalam level manajerial, atau sekretaris, atau general affair, event organizer, consultant, atau berkarir dalam bidang hukum maupun bidang kreatif, yang mungkin bisa dalam bidang musik, nyanyi, nari, content creator, artis, atau manajer artis, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk kamu mengambil atau melamar pekerjaan seperti yang disebutkan tadi. Pastikan kamu siap dulu untuk memulai karir yang baru, baik secara fisik maupun mental, untuk berada di lingkungan yang baru, untuk bertemu dan berkoordinasi dengan orang-orang baru, ikuti ritme kerja yang baru, cepat beradaptasi, tapi bukan memaksakan diri untuk langsung cocok dengan lingkungan maupun orang-orang di dalamnya. Atau bisa juga sebenarnya saat ini kamu sedang penat dengan kerjaan kamu dan kamu butuh cuti atau berlibur untuk mengembalikan ide-ide dan semangat kamu dalam bekerja. Percaya dalam menjalani prosesnya, perlahan tapi pasti, dan jangan lupa untuk berdoa. Untuk help card-nya Virgo, untuk karirnya apa? Look for the best in yourself. Seperti kartu karir kamu punya banyak modal, pengetahuan, keahlian,
maupun modal-modal yang lainnya. Jadi, dimanapun kamu berada, apapun pekerjaan itu, lakukan yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kamu berikan. Dan yang terakhir, kartu kesehatan. Kartunya ada Moon. Seperti energi kamu di bulan Maret ini, fokus pada emotional self-care. Banyak banget caranya untuk self-care. Bisa dengan minum air yang banyak, kamu meditasi, tidur yang cukup, atau kamu memanjakan diri kamu dengan pijat, ke salon atau spa, potong rambut, atau facial, olahraga, makan makanan sehat, nonton film, traveling, kumpul sama teman-teman, baca buku, main musik, dan lain sebagainya. Lakukan apa yang buat kamu senang. Bahkan jika dirasa kamu perlu konsultasi ke ahli profesional karena mungkin kamu merasa frustrasi atau mulai merasa depresi, atau mungkin juga kamu merasa cemas karena mungkin kamu pikir belum ada perubahan yang terjadi dalam hidup kamu, atau kamu ingin melakukan banyak hal tapi kamu mempunyai keterbatasan. Dengan konsultasi ke ahli profesional, mungkin kamu bisa lebih merasa lega dan tahu penyebab kecemasan kamu atau mental health kamu ini kenapa. Atau kalau kamu mau coba self healing, jujur dan menyadari kekurangan kamu, mensyukuri kehidupan kamu yang sekarang, dan flashback. Dan juga kamu berusaha untuk berani maju ke depannya. Apa yang mau kamu lakukan, apa yang menjadi impian kamu berani mengatasi halangan dan rintangannya, terutama dari dalam diri kamu sendiri. Jadi, selamat mengendalikan emosi, jangan menyerah, untuk belajar sabar dan percaya sama diri sendiri kalau kamu mampu dan berharga untuk mencapai impian dan tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan juga percaya bahwa universe sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Jadi kartu health card-nya ada It's time to look both ways. Yap, jadi kamu harus melihat dari banyak sisi supaya kamu nggak frustrasi, nggak depresi, karena biasanya frustrasi, depresi, stres, cemas itu adalah berasal dari diri kamu sendiri, berasal dari pikiran kamu sendiri. Jadi, semoga kartunya resonates untuk kamu zodiak Virgo di bulan Maret 2020. Dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Terima kasih. Bye. Hai Libra, selamat datang di Baca Kartu bersama Deviani. Dan sekarang gue akan langsung bacain kartu kamu di bulan Maret 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Untuk kartu Lenormand kamu ada Cross, Bouquet, dan Heart. Jadi artinya ada beban yang terangkat sehingga hati dan pikiran kamu lebih tenang dan plong. Energi kamu di bulan Maret ini, kamu semakin sibuk dalam kehidupan karir dan percintaan. Mungkin kamu lagi menghadapi banyak tuntutan dan permintaan yang buat kamu bingung mana duluan yang harus dikerjain. Dan kamu ngerasa semua orang juga sibuk dan gak ada yang bisa bantuin kamu. Walaupun kamu mengerjakan semuanya sendiri, kamu menganggap ini sudah menjadi kewajiban, dan karena dijalankan dengan santai dan tenang, bebannya jadi gak berasa berat. Dan juga kamu mendapat pengakuan dari hasil kerja kamu. Ingat untuk jaga kesehatan fisik dan mental, makanan dan olahraga, kehidupan sosial dan juga kehidupan pribadi. Karena kalau kamu tidak bisa menjaga keseimbangan itu,
akan seperti bom waktu menunggu kapan meledaknya. Untuk kartu keuangan kamu, ada Sun. Keuangan kamu sangat baik di bulan ini, bersinar terang. Kesuksesan juga sudah di tangan, tinggal bagaimana kamu mengelolanya. Anggap aja di bulan ini kamu lagi pandang rezeki. Hasil karya kamu dihargain, semakin giat kamu bekerja, semakin besar pendapatan yang kamu terima. Seperti bonus, uang lembur, insentif, bahkan rezeki dalam bentuk makanan. Jadi, di bulan ini kamu bisa menabung banyak ataupun melunasi kewajiban-kewajiban kamu. Boleh belanja tapi dikit aja ya. Sisihkan untuk dana darurat dan juga untuk investasi. Jadi kartu help card kamu di bulan Maret ini apa? Untuk zodiak Libra, truth is stranger than you think. Mungkin kamu pikir kamu nggak dapat apa-apa di bulan ini, tapi ternyata kebalikannya, kamu mendapatkan banyak di bulan ini. Jadi, jangan lupa juga untuk membagikan rezeki kamu kepada orang lain. Untuk kartu percintaan single, ada Mask. Mungkin karena umur yang bertambah atau desakan dari orang-orang di sekitar kamu membuat kamu harus mulai memikirkan percintaan. Yuk perbanyak sosialisasi dan juga pergaulan. Jangan habis selesai kuliah atau kantor langsung pulang ke rumah aja. Dan kalau memang kamu gak ada waktu untuk ketemu orang banyak atau ketemu orang baru, coba kamu daftar dating sites. Buat profil kamu semenarik mungkin, tinggi-tinggiin dikit boleh lah, asal jangan jadi membual. Hehehe. Siapa tahu ada yang cocok dan berjodoh dengan kamu kan? Dengan kamu memberikan diri kamu kesempatan untuk move on, kamu menjadi diri kamu sendiri dengan bersosialisasi. Walaupun mulainya dari dunia maya, artinya kamu sudah siap untuk membuka diri terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sekaligus melatih diri kamu untuk mulai terbuka untuk berkomunikasi dengan orang baru. Tapi jangan kelamaan berada di dunia maya juga. Jangan sampai kamu punya krisis identitas. Tingkatkan dari dunia maya ke dunia nyata. Hadapi kenyataan yang akan kamu terima. Jadi diri kamu sendiri dan pada akhirnya kamu punya pilihan untuk lanjut ke jenjang berikutnya atau tetap menutupi identitas asli kamu. Jadi kartu help card-nya ada Tell yourself the truth. Nah kan, kamu memang dituntun untuk membuka diri kamu, memaafkan masa lalu kamu atau apa yang membuat kamu selama ini menutup diri kamu, membuat kamu mungkin menjadi seseorang yang tampak ceria di luar, tapi sebenarnya kamu menyimpan keraguan atau menyimpan masa lalu yang belum bisa kamu sembuhkan. Jadi buka topeng kamu dan tunjukkan diri kamu yang sebenarnya, karena kamu tidak semenakutkan itu. Untuk percintaan yang berpasangan, kartunya ada Choice. Berikan pasangan kamu hadiah atas kerja kerasnya mengurus keluarga. Sebuah buke bunga, perhiasan, atau beliin barang kesukaannya atau barang apapun supaya pasangan kamu merasa berharga dan apa yang dilakukannya untuk keluarga ini tidak sia-sia. Atau mungkin juga akhirnya ada asisten rumah tangga untuk membantu kamu di rumah. Bisa juga ada dari kamu yang akan dilamar tapi kamu masih bimbang, menimbang-nimbang dulu karena akan ada yang kamu korbankan. Misalnya pendidikan, gaya hidup, kenyamanan, dan yang pasti adalah kamu akan mengorbankan kebebasan. Kamu mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak. Energi lain yang gue pick up adalah ada yang mengambil keputusan untuk pisah karena lebih fokus ke karir atau ingin kembali bebas karena bom waktunya sudah meledak.
sudah nggak bisa ditahan lagi dan tidak bisa ditolerir lagi. Mungkin karena nggak pinter-pinter bohongnya, jadi ketahuan terus. Atau karena ada wanita idaman lain yang lebih menarik hati. Intinya adalah menginginkan kebebasan, bebas dari satu beban masalah dan fokus menyelesaikan masalah yang lain. Semoga dalam mengambil keputusan, kamu menggunakan kepala yang dingin. Jadi kartu help card-nya adalah choices are just choices. Use them well. Jadi apapun pilihan kamu, apapun keputusan kamu, pilih yang paling meringankan kamu dan yang membuat kamu bahagia. Pokoknya pilih yang ruginya sedikit. Untuk kartu karirnya ada phone. Sejalan dengan kartu keuangan kamu sibuk banget dan jadwal kamu penuh sampai akhir bulan. Kamu akan bekerja di bawah tekanan maupun deadline. Kamu akan banyak melakukan kunjungan dan juga perjalanan, baik itu bisnis trip ataupun ketemuan dengan keluarga, rekan kerja atau bisnis maupun klien untuk memperdalam dan mempererat relasi. Kamu akan bersinar dalam pekerjaan kamu, hampir semua orang nyariin kamu. Sayangnya, kamu nggak bisa matiin handphone, harus standby on call. Harus banyak sabar-sabar dan dibawa santai aja, kalau nggak nanti kamu bisa stres sendiri. Selesaikan pekerjaan utama kamu, baru membantu orang lain. Mungkin akan ada orang yang klaim pekerjaan kamu nantinya, tapi kamu bekerja dengan hati-hati dan juga karena itu datangnya dari ide kreatif kamu, nanti juga akan ketahuan siapa yang paling banyak bekerja dan siapa yang cuma nebeng nama. Dan mungkin juga kamu akan menerima interview atau panggilan kerja di bulan ini. Atau mungkin ada kamu yang lagi apply sekolah atau beasiswa, kamu akan mendapatkan panggilan untuk interview di bulan ini. Mungkin lewat online, ataupun kamu harus datang ke kantornya. Jadi semoga yang terbaik buat karir kamu. Untuk kartu help card-nya ada you can move past this. Yap. Kalau kamu ngerasa kamu capek bekerja dan sepertinya kamu sibuk banget dan juga mungkin kalau kamu akan menghadapi tes, kamu akan menghadapi semua hambatan-hambatan yang ada di bulan Maret ini. Untuk kartu kesehatannya ada volcano. Sesibuk-sibuknya kamu, kalau ada kerjaan yang masih bisa dibagi atau kamu bisa minta bantuan orang lain, kenapa nggak kamu lakukan? Walaupun mungkin kamu perfeksionis dan lebih suka bekerja sendiri, seperti mesin yang dipaksa kerja tanpa istirahat, lama-lama dia akan jebol. Nah, badan kamu pun seperti itu, lama-lama kamu bisa jatuh sakit. Jadi, atur dan pergunakan waktu istirahat kamu dengan benar. Asupan makanan kamu dan juga aktivitas kamu dan emosi kamu juga dikontrol. Jangan sampai kamu burn out ya. Ngobrol sama teman atau meluangkan waktu dengan orang terdekat dan tersayang, ataupun jalan-jalan pagi bisa membuat kamu untuk stay grounded dan fokus. Jadi kartu help card-nya ada
Look for the best in yourself. Berikan yang terbaik dari diri kamu sendiri, dan kamu yang tahu batasan diri kamu itu sampai mana. Sekali lagi, jangan sampai burn out ya. Semoga kartunya resonate buat kamu yang zodiaknya Libra di bulan Maret 2020 ini. Semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa. Terima kasih, bye-bye. Halo Scorpio, selamat datang di Baca Kartu bersama Deviani. Dan sekarang gue akan bacain zodiak kamu di bulan Maret 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Untuk Lenormand, kamu punya Key, Stork, dan Crossroads. Dan saatnya melakukan perubahan signifikan dalam hidup kamu. Tentukan pilihan dan buat keputusan secepatnya. Jadi energi kamu di bulan Maret ini adalah sebuah kesempatan maupun sebuah pintu akan terbuka untuk kamu melakukan perubahan yang signifikan dalam hidup kamu. Jangan khawatir tentang rezeki atau keuangan. Percaya kalau rezeki ada di mana-mana, bahkan dari sumber yang gak dikenal sekalipun. Kamu akan menyelesaikan pekerjaan terakhir kamu di bulan ini karena ada hal-hal yang membuat kamu harus berhenti yang semakin tidak bisa kamu kendalikan. Seperti ada pemain watak yang tahu bagaimana untuk memanfaatkan kamu. Jadi lebih baik mengambil keputusan untuk mendapatkan kebebasan kamu sendiri sebelum bom waktu meledak. Untuk keuangannya ada koin. Keuangan kamu masih cukup untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Hehehe. Setahun belakangan ini rezeki kamu lagi bagus walaupun kepengenan kamu banyak, tapi kamu tetap bisa menjaga keuangan kamu untuk tetap stabil. Kamu cukup bijak dengan mengelola keuangan kamu ini dan tahu menahan diri untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah kamu buat. Jangan takut untuk kekurangan pemasukan karena keputusan yang akan kamu buat di bulan ini. Rezeki akan tetap datang, bukan hanya dari segi materi, tapi juga bantuan dalam bentuk apapun juga. Tapi tetap ingat untuk hemat. Jangan asal mengeluarkan uang, apalagi uang yang kamu keluarkan ini adalah hasil dari kebetean kamu atau saat kamu lagi emosi. Oke? Jadi kartu help card-nya ada give yourself permission to grow. Yap, kamu harus memberikan kesempatan untuk diri kamu untuk lebih berkembang lagi, nggak stuck dalam zona nyaman dan aman kamu ini. Jadi kalau kamu memang punya kesempatan untuk bisa keluar dari kehidupan kehidupan kantor, atau kamu bisa pindah lokasi rumah ataupun ke tempat pekerjaan yang baru, kenapa enggak? Selama itu bisa membuat kamu senang menjalankan pekerjaan atau kehidupan kamu yang baru, dan kamu bisa menambah wawasan, kamu bisa lebih berkembang, kenapa enggak dilakukan? Untuk percintaan yang single, kartunya ada komputer. Kayaknya ada dari kamu yang udah mulai atau baru mulai daftar dating sites atau kenalan dari media sosial. Enak ya ada teman ngobrol, hehehe. Lanjutkan kalau memang ada yang cocok sama kamu, tapi tetap waspada karena dalam dunia maya ini kita bisa menjadi apa aja yang kita mau. Tetap ikuti aturan-aturan dalam dating sites untuk tidak memberikan data pribadi atau mengirimkan uang, video call, juga jangan yang aneh-aneh. Karena handphone zaman sekarang kan udah canggih-canggih, bisa screen capture atau recorder kan. Kalau memang dirasa cocok dan mungkin saatnya untuk kamu mengenal lebih dalam, ajak ketemuan. Karena ada orang nih yang cerewet saat chatting tapi kikuk waktu ketemuan. Dan kalau kamu ketemuan, kamu lebih bisa menilai pribadi orang ini seperti apa.
berani berkata tidak, dan mengakhiri hubungan jika ada hal-hal yang kamu rasa udah nggak benar. Semangat mencari pasangan ya. Kartu help card-nya ada it may take a long time, but you will make it in the end. Jadi lebih baik kamu menunggu lama daripada kamu harus terburu-buru dan akhirnya malah mengecewakan. Untuk percintaan yang berpasangan, kartunya The Volcano. Sebuah bom waktu akhirnya meledak. Ada nasihat, jangan bermain api kalau tidak mau terjadi kebakaran. Pikir baik-baik sebelum bertindak. Jangan mengambil tindakan karena emosi sesaat yang jadinya berbuntut panjang. Mungkin salah satu dari alasan pasangan kamu atau kamu lembur adalah untuk ketemuan dengan orang lain. Bisa jadi orang di masa lalu ataupun orang baru. Atau juga mungkin masih ada chat, email, atau teks lainnya yang tersimpan di handphone atau di komputer. Dan akhirnya ketahuan, juga mungkin ada orang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan menyebarkan foto, video, screen capture ke media sosial. Dan kamu harus membayar mahal atau mengeluarkan uang banyak akibat dari emosi sesaat kamu ini berhubungan dengan orang yang kurang tepat. Jadi segera tentukan pilihan dan buat keputusan, jangan mempermainkan hidup orang lain. Kartu help card-nya adalah Dare to Dream. Mungkin ada kamu yang akhirnya menemukan passion kamu, menemukan apa yang bisa membuat kamu bahagia, ada yang bisa membuat kamu menemukan kembali passion dalam hidup kamu. Dan walaupun mungkin caranya adalah kurang baik atau kurang pas, dan mungkin juga akan merugikan kamu dan juga banyak orang, kalau kamu memang punya keberanian untuk meraih mimpi kamu itu, maka jalani dengan sebaik-baiknya. Untuk kartu karir kamu ada Mask. Apakah kamu sudah tahu siapa si pemain watak ini? Lebih baik sudahi proyek ataupun pekerjaan atau situasi yang kurang menguntungkan ini daripada kamu terlibat lebih jauh lagi. Mungkin ada yang menggunakan nama kamu atau berlindung di belakang kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau kurang pas atau tidak menguntungkan buat kamu lah, supaya kalau kamu ada masalah, kamu yang jadi tumbalnya. Hati-hati dalam bertindak dan juga berucap, pura-pura nggak tahu aja, tapi kamu sudah menyiapkan 1000 langkah di depan. Catat dan simpan baik-baik pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan dan selesaikan, maupun dokumen-dokumen, aliran dana, kontrak dengan pihak lain, dan lain sebagainya. Sehingga saat dibutuhkan, kamu punya bukti-buktinya, dan kalau memang situasinya sudah tidak kondusif, lebih baik kamu segera mengambil tindakan untuk merubah keadaan atau untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi, kartu help card-nya ada apa? Why not? Jadi kalau memang kamu udah punya keputusan atau kamu memang harus resign atau kamu memang harus mengakhiri sebuah proyek atau apapun itu, kenapa nggak kamu lakukan aja? Jadi kamu sepertinya mendapatkan dukungan untuk move on. Kartu kesehatannya ada Moon.
Mungkin yang tadinya kamu suka makan sembarangan, saatnya untuk kamu mengatur asupan makan lagi. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, konsumsi vitamin, jaga kebersihan diri supaya kamu tidak mudah terkena penyakit. Kartu Moon ini menyarankan untuk lebih fokus pada kesehatan mental dan untuk segera melakukan perubahan dalam hidup kamu. Mungkin kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah melihat tanda-tanda bahwa kamu harus move on. Tapi keberanian kamu ini belum 100%. Kamu masih menimbang-nimbang kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Ikuti kata hati, take a leap of faith, reach your own freedom, and live life to the fullest. Jadi kartu help card-nya ada It's worth the effort. Jadi, dengan kamu membuat keputusan untuk move on, perjuangan kamu atau usaha kamu selama ini tidak ada yang sia-sia. Jadi, apapun yang akan terjadi ke depannya di hidup kamu tahu kalau kamu bertahan, kamu akan lebih susah. Dan kalau kamu move on, sudah banyak kesempatan-kesempatan yang menunggu kamu di depan. Jadi semoga kartunya resonate dan semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan doa dan juga usaha. Terima kasih, bye-bye.